Wijaya. Budi Wijaya. Budi Wijaya, akhirnya aku menemukanmu. Orang tuaku sudah meninggal. Cepat berikan aku biaya pemakaman. Boleh tidak? Cepat kembalikan uangku. Dewi Santika. Dewi Santika yang dulu hampir diterima di perguruan tinggi ternama tanpa tes. Kamu. Bagaimana bisa kamu berubah seperti ini? Dewi. Karena kamu begitu keras kepala, maka aku juga tidak perlu memberimu muka lagi. Semuanya lihat. Gadis ini mengikutiku selama 3 tahun penuh. Untuk mengejarku, bahkan meminjam dari rentenir karena tidak punya uang. Kembalikan padaku. Jangan lihat. Lihatlah kalian, sungguh tidak tahu malu. Apa-apaan ini? Sungguh sial. Sendiri jadi penjilat. Masih di sini minta uang orang lain. Sungguh sial kalau diganggu orang seperti ini. Benar-benar, sungguh terlalu sial. Budi Wijaya, 3 tahun penuh. Aku seperti anjing yang kau perintah seenaknya. Pada akhirnya, bahkan biaya pemakaman orang tuaku tidak mau kau kembalikan. Kau bilang, asalkan aku melakukan 100 hal, kita akan bersama. Mengapa memperlakukanku seperti ini? Kau benar-benar pikir 100 hal itu ujian darinya untukmu. Salah. Dan juga 1 juta rupiah yang kau pinjam karena ditipu. Semuanya dia habiskan untukku. Orang tuamu sebenarnya tidak perlu mati. Mereka mati karena kebodohanmu. Dewi, jangan lompat. Dan saat kau cedera tidak sengaja itu. Rio yang diam-diam membayar biaya pengobatanmu, bukan aku sama sekali. Kamu. Ternyata selama bertahun-tahun ini, aku selalu mencintai orang yang salah. Maaf, Rio. Di kehidupan berikutnya, aku pasti akan mencintaimu lebih dulu. Jangan. Cepat bangun. Di usiamu ini, bagaimana bisa tidur nyenyak? Hitungan mundur kelulusan. Aku ternyata bereinkarnasi kembali ke masa persiapan ujian. Hitungan mundur kelulusan. Aku benar-benar reinkarnasi kembali ke masa persiapan ujian. Rio. Kali ini aku tidak akan salah menilai orang lagi. Tulis jawabannya. Lihat sendiri. 2 lembar ujian, bahkan bagian yang salah, sama persis. Kalian jelaskan. Bantu aku kali ini. Hampir genap 100 hal. Nanti, aku akan umumkan hubungan kita. Di kehidupan sebelumnya aku membantumu menyontek. Hasilnya aku sendiri yang kena hukuman. Mau jadi penjilat lagi. Rio, di kehidupan sebelumnya kupikir kau adalah preman sekolah yang malas belajar. Sangat membenciku, selalu menyusahiku. Tak kusangka kau sebenarnya selalu diam-diam mencintaiku. Kenapa? Tidak terima. Yang kumaksud adalah kamu. Terima kasih, Rio. Mencelanya malah berterima kasih. Hari ini makan obat yang salah ya. Sifat burukmu tak berubah, Rio. Keluar, dihukum berdiri. Pak Guru, aku melaporkan Budi menyontek. Pak Guru, prestasi saya sudah jelas terlihat. Siapa yang nyontek siapa, sudah jelas. Sekilas saja sudah tahu. Dewi ini, apa yang kamu pikir? Idola sekolah, nilainya selalu ranking pertama. Masa mungkin nyontek dia? Jangan-jangan dia sadar, jadi penjilat tapi nggak dianggap, jadi gila. Pak Guru,
Saya minta membuktikan diri dengan mengerjakan soal di sini. Masih ada satu soal terakhir yang belum dikerjakan. Dewi, jangan terlalu sombong, nanti kalau nggak bisa jawab, lalu dilaporkan mencontek, pasti memalukan. Jangan kira, dengan cara ini kamu bisa menarik perhatianku. Saudara Budi, jangan-jangan kamu nggak berani? Masa nggak berani? Dewi, sudah cukup kamu buat keributan, kalau masih begini, aku nggak akan biarin kamu ngejar aku lagi. Dulu aku membantunya mencontek, sengaja ngerjain soal yang salah, cuma supaya dia bisa dapat ranking pertama. Benar-benar bodohnya nggak ada obatnya. Nggak usah panik, dia cuma pengen narik perhatianku aja. Soal ini di luar materi, belum pernah diajarkan. Nggak mungkin ada yang bisa jawab benar. Pak Guru, saya sudah selesai mengerjakan. Aku udah selesai ngerjain. Sudah selesai, Pak Guru. Ya ampun, ternyata Dewi Santika yang pertama menyelesaikan soal. Jangan-jangan idola sekolah kita menjiplak Dewi. Tak disangka siswa teladan, juga curang. Tenang. Siapa bilang saudara Budi curang? Dia cuma agak lambat mengerjakan. Tapi jawabannya benar. Apa? Idola sekolah dan Dewi, cara menjawabnya sama. Dan sepertinya, jawaban saudara Budi lebih jelas. Iya, berarti Dewi yang curang. Untung aku bawa contekan. Oh, lebih jelas? Langkah kedua dan ketiga ini, bukannya ini persis yang dia jiplak? Itu 3 metode penyelesaian lain. Cepat lihat, Dewi menulis lagi 3 cara penyelesaian. Bagus. Kenapa aku tidak terpikir? Soal ini bisa diselesaikan seperti ini. Kalau begitu, ini juga jiplakan dari Budi? Akhirnya ketahuan. Contekannya ternyata jiplakan. Budi Wijaya. Ikut aku ke ruang guru. Dewi, hari ini kau membuatku dipermalukan di depan teman-teman. Kita lihat nanti. Kalau begitu, ingat baik-baik, nanti masih akan ada banyak momen seperti ini. Di kehidupan ini, aku tak akan mengulangi kesalahan yang sama. Aku di kehidupan sebelumnya, mengabaikan masa depanku sendiri. Meninggalkan sekolah demi menyenangkan hati Budi si bajingan itu. Hari ini kamu salah makan obat ya? Atau baru sadar soal si bajingan itu? Di kehidupan sebelumnya aku tidak sadar, kalau Rio ternyata selalu diam-diam memperhatikanku. Mau aku ajari mengerjakan soal? Hey, Genius Academy, kalau kamu yang ngajar Kak Rio, bisa-bisa dari peringkat terbawah, langsung jadi juara 1. Pergi sana. Dia malah malu. Ayo kita pergi. Jilatlah Budi Wijaya MU. Bukannya kamu selalu memohon untuk membantunya belajar? Aku tidak akan membuang waktu lagi pada orang yang tidak layak. Kamu yakin tidak mau aku ajar? Kalau mau membantuku belajar, boleh saja. Tapi kamu tidak boleh bantu orang lain lagi. Terutama yang Marga Wijaya itu. Tidak masalah. Kalau begitu, kita jadikan Olimpiade Matematika sebulan lagi.
sebagai target. Bagaimana? Bagaimana? Olimpiade? Dengan nilainya aku ini, bisa ikut Olimpiade? Pasti bisa. Aku akan bawa kamu terbang tinggi. Ikut aku keluar. Lepaskan. Tidak lihat dia sedang jelasin soal buat aku? Kapan hubungan kalian jadi sedekat ini? Rio, percaya tidak? Dengan satu kata dariku, dia akan datang menjilat dan mengelilingiku, seperti anjing. Siapa yang kamu sebut anjing? Cari mati? Ya? Tidak percaya. Siang ini belikan dan antar makan siang untukku. 3 lauk 1 sayur. Dengar tidak? Dengar. Dewi, kamu memang rendah diri, sampai harus memaksa diri jadi anjing. Bukan begitu. Dewi. Tidak ada sedikit pun harga dirimu? Aku. Baik. Aku tidak mau main lagi denganmu. Rio. Lagi-lagi disuruh-suruh, ya? Lapar banget, jangan-jangan Dewi nggak datang? Berani sekali dia nggak nurutin aku? Dewi, beraninya kamu datang selambat ini? Teman, nggak keberatan makan bareng, kan? Bukannya kamu. Mau makan. Dewi, maksudmu apa sih? Makanan kami mana? Kok kamu makan sendiri? Kalau mau ambil makanan, nggak bisa ambil sendiri? Jangan-jangan nggak sanggup bayar? Bukannya kamu janji siang tadi? Aku cuma bilang dengar, bukan berarti aku setuju. Enak banget. Gak heran ada yang makan. Nasi gratis 3 tahun. Nasi gratis ini memang enak. Dewi, kamu malah belajar mainin perasaan ya? Jangan salahin aku kalau nanti aku nggak peduliin kamu. Tunggu. Sudah kuduga. Dengar aku bilang, nggak peduliin dia, langsung takut. Ternyata masih gak tegas sama dia ya? Makan gratis 3 tahun dariku. Gantiin uangnya. Di kartu ada 3.000 rupiah. Cukup, kan? Dewi, tunggu aja. Aku bakal bikin kamu bayar 100 kali lipat. Ambil, makan daging yang banyak, kurus kayak tongkat. Kenapa di kehidupan sebelumnya nggak sadar? Rio, kok ganteng banget sih? Akhirnya selesai diukir. Tunggu. Nanti di hari lomba, aku kasih ini ke dia. Untukmu. Kebetulan aku menyisakan untukmu. Setiap orang cuma dapat 1. Aku tahu kamu selalu menginginkan ini. Katanya kalau menang lomba ini, masa depan kerjaan gak perlu khawatir lagi. Kamu harus manfaatkan kesempatan ini dengan baik. Ini adalah Olimpiade matematika penting di kehidupan sebelumnya. Aku kasih kamu kesempatan lagi. Asal kamu nggak ikut lomba ini, aku akan memaafkanmu untuk semua tingkah lakumu hari ini. Di kehidupan sebelumnya, untuk mencegahku ikut lomba, Budi dan Indah mengurungku di toilet. Kumohon, lepaskan aku keluar, Budi. Lomba ini bagiku sangat penting.
Demi Indah, kamu harus sedikit berkorban. Setelah lomba selesai, aku akan keluarkan kamu. Kali ini kalau aku nekat ikut, mereka pasti akan main licik di belakang. Sulit dihindari. Baik, aku setuju. Kamu ngapain? Kamu nggak bohong sama aku, kan? Baru sengaja bilang gini. Biar dia benar-benar percaya. Sepertinya harus mengeluarkan modal yang cukup. Aku mau menghemat biaya pendaftaran, buat beliin kamu sepatu baru. Baik, janji harus ditepati. Tapi kamu harus merobeknya. Kamu gila. Bukannya sudah janji mau ikut Olimpiade Matematika bareng? Kamu mau demi dia menyia-nyiakan kesempatan matematika sebaik ini? Aduh, aku ada alasannya. Jangan bilang. Alasannya adalah untuk pacaran sama orang kayak gini. Santai, ada kejutan. Aku tunggu lihat kalian jatuh dari singgasana. Sekarang makin tinggi melayang. Nanti jatuhnya makin sakit. Saya dengar dari teman lain, kamu sampai mau mengorbankan kompetisi, hanya demi budi. Bukan, Pak Guru. Saya datang untuk mendaftar. Dengan nilai saya ini, bisa ikut kompetisi nggak? Pasti bisa. Aku bawa kamu terbang. Dewi, aku tunggu. Kita terbang bersama. Rio, di kehidupan sebelumnya kita melewatkan terlalu banyak. Di kehidupan ini, semua penyesalan itu akan kuselesaikan satu persatu. Kompetisi ini cukup untuk mengubah hidup kita. Percayalah padaku. Aku pasti akan meraih kehormatan yang menjadi hakku. Semangat, Rio. Jangan tunggu lagi, Dewi pasti nggak akan datang. Kok dia bisa ikut lomba? Kalau Dewi ikut lombanya, aku pasti nggak bisa juara 1. Itu nggak boleh. Omongan sudah melambung. Putriku yang manis, kali ini harus juara 1. Ayah, cepat cari akal. Itu mudah saja. Dewi, apa kamu benar-benar mengorbankan diri untuk budi? Katanya juara pertama kali ini dari sekolah kita. Menurut kalian siapa ya? Siapa lagi kalau bukan Indah dong. Lomba sekolah sebelumnya, mana ada yang bukan dia juara pertama. Tapi ujian terakhir, Dewi bisa jawab banyak soal di luar materi. Dia juga harus punya kualifikasi ujian dulu. Dewi, kakimu ini. Jangan-jangan beneran nggak ikut lomba? Kamu juga mau lihat peringkat? Aku cari budi. Dewi, kali ini lumayan juga ya, aku puas. Sepatu yang kamu kasih, sudah aku terima. Hari ini kamu duduk di belakang. Tunggu. Bareng aku, selamat ya Indah juara pertama. Dia juara pertama? Budi. Apa kamu dulu nyontek, sampai otaknya meledak? Atau kamu nggak sadar diri? Kalian berdua, sampah masyarakat. Bisa jadi juara? Dewi, aku udah terlalu baik sama kamu hari ini. Mau apa?
Cari masalah? Mau berantem? Ayo. Dewi, seluruh sekolah tahu, juara pertama dari sekolah kita. Kalau bukan Indah, siapa lagi? Kamu pikir kamu? Jangan lupa, kamu aja nggak punya kualifikasi ujian. Uang pendaftarannya masih aku pakai buat sepatu. Terus, jangan kira bawa Rio. Aku bakal cemburu. Trik itu udah basi buat aku. Dewi ini harus jadi penjilat orang. Keluarga cuma terima bantuan, nabung buat biaya sekolahnya. Dia malah pakai uang pendaftarannya buat beliin sepatu orang. Iya, siapa yang nggak tahu? Idola sekolah pria dan Indah itu pasangan. Dia malah maksa jadi pelakor. Satu kelas aja sama dia udah malu. Diam. Siapa yang berani ngomong lagi? Mau digebukin? Ya? Kalian tertawa apa? Orang seperti dia, yang suka memanfaatkan playboy parasit. Baru yang lucu. Pria matre. Kamu, Ya, Budi. Kalian malah mengingatkanku. Memang keluargaku miskin. Tapi aku tetap berhemat untuk membelikanmu sepatu merek terkenal. Selain sepatu merek terkenal ini, jam tangan di tanganmu adalah hasil tabungan gajiku sebulan. Aku berhemat untuk membelikannya untukmu. Lalu ponselmu adalah hasil kerjaku. setiap pulang sekolah semester lalu, Baru bisa kubelikan untukmu. Dan lagi, Sebenarnya kamu mau bilang apa? kalau begitu, aku ajak kamu taruhan. Barusan kamu bilang, juara kompetisi kali ini adalah Indah, kan? Kalau benar dia, aku tidak akan berkata apa-apa lagi. Aku jamin ke depannya tidak akan mengganggumu lagi. Kalau bukan dia, masa kamu? Kalau aku, kamu tidak hanya harus minta maaf padaku, tapi juga harus menukar semua barang yang kuberikan padamu menjadi uang tunai untukku. Aku sudah hitung semuanya. Sekitar 50.000 rupiah. Budi, berani tidak? Sudahlah, Dewi. Dia tidak berani. siapa bilang dia tidak berani? Bertaruhlah dengannya. Dewi, kakimu ini terkilir dalam perjalanan ke kompetisi, kan? Dalam kondisi begini, gimana mau ikut kompetisi? Aku sudah perkirakan jawabannya. Semua jawabanku benar. Siapa juaranya sudah jelas. Indah, kamu yakin? Soal kali ini sangat sulit. Sudah kuduga, kamulah yang benar-benar jenius akademik di sekolah kita. Dewi ini memang keterlaluan, sampai segitunya cemburu buta. Nggak ikut kompetisi, masih berani taruhan. Benar-benar nggak ada harapan. Teman-teman, untuk Olimpiade Matematika tahun ini, prestasi sekolah kita sangat gemilang. Banyak siswa sudah menduga sebelumnya. Pertama, Indah mendapat nilai yang bagus. Idola sekolah, kaya, cantik, nilainya juga bagus. Tidak seperti Dewi itu, kelihatan miskin dan kumuh. Tapi dia banyak angan-angan. Aduh, sudah. Sebenarnya aku cuma jawab asal saja. Kompetisi seperti ini bagiku nggak ada yang istimewa. Maksud Pak Guru tadi. Masih belum paham? Juara pertama. Pasti Indah kita. Baik, selanjutnya, saya akan umumkan hasil pemenang kompetisi ini. Pak Guru, tunggu dulu. Ayo, bagi-bagi. Tunggu sebentar. Nanti saat nama Indah disebut, kita rayakan bersama. Idola sekolah, idola sekolah. Idola sekolah juara satu. Rendah hati. Untuk hasil kompetisi ini, pemenangnya adalah... Pemenang pertama adalah... Yang meraih juara pertama adalah... Saudari Dewi Santika. Bagaimana mungkin?
Pak Kepala Sekolah, apakah Bapak keliru? Betul. Dewi bahkan tidak ikut kompetisi. Bagaimana mungkin dapat peringkat? Jangan-jangan menggunakan cara-cara curang. Lalu merebut gelar juara indah? Dewi, jangan kira, karena kamu menjuarai kompetisi, aku akan memandangmu lebih tinggi. Ku beritahu, jangan bermimpi. Sudah kuduga, murid nakal seperti Dewi, bagaimana mungkin tiba-tiba jadi sangat hebat, ternyata di belakang layar, melakukan hal-hal yang tidak terang. Demi mengalahkan idola sekolah, sungguh tidak tahu malu, waktu ujian kemarin, juga menghafal contekan dulu, ya? Jijik. Kalian, Atas dasar apa kamu bilang aku merebut peringkat? Kamu punya bukti? Hari ujian kamu kecelakaan, bahkan ruang ujian saja tidak masuk. Sekarang tiba-tiba dapat juara pertama. Ini bukan merebut peringkatku. Lalu apa? Bagaimana kamu tahu aku kecelakaan? Jangan-jangan kamu yang menabrakku? Jangan fitnah sembarangan. Hari ujian itu, teman-teman semua melihatnya, tempat dudukmu kosong. Bagaimanapun juga, kamu memang tidak ikut ujian. Dewi, di sini banyak orang, membela diri juga percuma. Aku menyarankanmu, lebih baik sendiri, pergi ke sekolah, jelaskan situasinya. Dan kembalikan gelar juara kepada Indah. Iya, idola sekolah setiap tahun juara, kemampuannya jelas bagi semua. Sungguh sial, Pak Kepala Sekolah, cepat laporkan ke sekolah, kembalikan gelar juara ke idola sekolah. Saudari Dewi Santika, memang tidak ujian di ruang ujian utama. Tapi dia menggunakan ruang ujian cadangan. Yang aku awasi sendiri, nilainya sesuai dengan kenyataan. Sama sekali tidak ada kecurangan. Budi, di kehidupan ini, aku takkan lagi membiarkanmu memanfaatkanku. karena Dewi memang layak mendapatkannya. Seseorang ini? Apa? Harus menepati janjinya? Hah? Budi, kartu bankku sudah siap. 50.000 rupiahmu itu, kapan akan ditransfer? Atau jangan-jangan, karena banyak orang yang melihat. Saudara Budi, tidak mungkin mengingkari janji, kan? Pantas saja tadi, Dewi begitu percaya diri. Ternyata memang punya kemampuan. Kalau begitu, Citra Jenius Akademik Budi sebelumnya. Citra Jenius Akademik. Jangan-jangan semuanya berkat Dewi. Dewi, kamu hanya memikirkan uang ya, sangat dangkal. Dan lagi, kalau aku tidak salah ingat, peraturan sekolah, ruang ujian cadangan adalah untuk mencegah peserta ujian mengalami keadaan darurat. Penggunaan oleh orang lain perlu dilaporkan terlebih dahulu. Kenapa kamu bisa melanggar aturan menggunakan ruang ujian cadangan? Benar, peraturan sekolah tidak boleh dilanggar. Meskipun kamu juara, tetap melanggar aturan penggunaan ruang ujian, melanggar keadilan ujian. Nilai ini tidak sah. Iya, betul. Ruang ujian cadangan untuk peserta ujian yang mengalami keadaan darurat. Kenapa kamu seenaknya saja menggunakannya? Budi, apa yang ada di lehermu itu pot kamar mandi? Tidak bisa menampung otak, hanya bisa mengeluarkan omong kosong. Selama 3 tahun ini, ujian mana yang tidak menggunakan otak Dewi untuk menjawab soal? Kenapa? Saat memanfaatkan celah aturan sendiri, pura-pura buta. Sekarang diminta bayar utang. Malah jadi penjaga peraturan sekolah? Malu-maluin. Kamu ngomong sembarangan. Tolong lepaskan aku, Budi. Budi yang melakukannya. Benar-benar brengsek. Jangan menangis, baru saja aku kirim email ke sekolah. Melaporkan Budi curang ujian. Sekaligus membalaskan dendamu. Bajingan, siapa yang suruh kau lakukan ini? Kau akan celakakan Budi. Urusan orang lain. Rio, di hidup ini, aku takkan mengecewakanmu.
Cukup. Sebanyak apapun kau fitnah aku, takkan bisa menutupi fakta kau gunakan ruang ujian secara ilegal. Bagaimanapun juga, nilai Dewi harus dibatalkan. Siapa yang mau membatalkan nilai juara kompetisi kita? Sekolah sudah selesai memeriksa. Dia sudah menduga ada yang akan sengaja menghalanginya ikut ujian. Lalu mengusulkan pakai ruang ujian cadangan, lengkap dengan surat keterangan medis. Sekolah sudah menyetujui permohonan ini, sesuai sepenuhnya dengan peraturan sekolah. Yang lebih membanggakan, siswa Dewi, dalam soal paling sulit, berhasil menjawab dengan sempurna. Bahkan, siswa Dewi justru adalah kebanggaan sekolah kita. Saudari Dewi, sebagai penemu rumus termuda sepanjang sejarah, yaitu penemu rumus, apa yang ingin kau katakan pada para peragu? Wawancara berita. Terima kasih untuk semua. Kalianlah yang membuatku berakar lebih dalam. Saudara Budi, sekarang saatnya melunasi utang kita, kan? Rp50.000. Transfer atau tunai? Rp50.000. Dulu kamu yang memelas-melas. Waktu ngasih aku barang-barang ini, bilangnya semua atas kemauan sendiri. Sekarang, berlaga apa jadi kreditur? Coba kalian nilai sendiri. Si penjilat ini abis ngasih hadiah, kau malah minta balik. Si Dewi Santika ini, dulu ke si Budi, idola sekolah, bisa dibilang sangat memaksa. Sekarang sadar kenyataan, tahu diri nggak cocok sama dia, langsung minta uang, jijik banget. Iya, abis ngasih hadiah malah minta balik, sangat tidak berkelas. Hebat, luar biasa, hebat, luar biasa. Budi, kata, atas kemauan sendiri, kalau keluar dari mulutmu. Sama kayak mulut anjing, ngeluarin emas batangan, langka. Langka banget sampai pengen dilaporin. Rio. Wartawan semua ada di sini. Jangan cari gara-gara di sini. Dulu waktu kamu yang tak tahu malu, minjam uang dari Dewi. Kamu pura-pura merendah. Sekarang disuruh bayar, kamu pura-pura lupa lagi. Aku nggak minjam uangnya. Itu pemberian sukarela. Pemberian sukarela, harus ada surat permohonannya. Sedangkan kamu, Dewi, sayang, tolong kasih aku Rp10.000 lagi. Anggap saja aku yang minjam, ya? Dewi, kamu berani merekam? kamu, kalau nggak ada uang buat bayar utang juga gak apa-apa. Tapi semua pakaianmu ini, dari jaket sampai sepatu, semua aku yang beli. Pakai uang cewek, dasar tak tahu malu. Bayar utang, lepas baju ganti utang. Idola sekolah apaan? Benar-benar menjijikkan. Di depan nampak jijik banget, sampai nggak tahan lihatnya. Di belakang malah pakai uangnya segitu banyak. Cepat lepas bajunya, bayar utang, lepas, lepas. Cicilan kartu kredit, atau lepas baju bayar utang? Dewi, kalau kamu berhenti sekarang, aku masih bisa maafin. Kalau nggak, seumur hidup, aku nggak akan bareng sama kamu. Idola sekolah Budi, tetap aja tak tahu malu seperti biasa. Lepas, 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 lepas. Berdiri. Utang uang sudah selesai. Tapi utang nyawa belum. Hari lomba, sengaja nabrak orang pakai mobil. Sampai aku rawat inap 3 hari. Kamu nggak ada penjelasan apa-apa? Apa maksudmu tabrak orang dengan sengaja? Aku nggak ngerti maksudmu. Jangan asal tuduh. Waktu itu aku lihat dengan jelas. Yang nyetir mobil itu ayahmu. Dan kamu duduk di kursi penumpang. Wah, serius nih, idola sekolah ini ternyata sampai nabrak orang cuma buat sebuah lomba. Kukira dia bunga putih yang polos. Ternyata, dia wanita cantik yang berbisa.
Dia bohong, dia lagi bohong, aku nggak pernah melakukan itu. Pagi ini, aku sudah melapor ke kantor polisi. Ini tanda terimanya. Indah. Melukai orang dalam kecelakaan bisa masuk penjara. Surat palsu siapa yang gak bisa cetak? Karena kamu bilang terus-terusan, kalau kamu sudah selidiki dengan jelas. Maka sekarang, di depan media, telepon saja Pak Polisi, dan jelaskan hasil penyelidikannya. Iya, nih. Memfitnah dengan sengaja. Juga bisa masuk penjara. Di kehidupan sebelumnya, aku malah menganggap bajingan ini sebagai penyelamatku. Bahkan jadi penjilatnya selama 3 tahun. Pak Polisi, bagaimana dengan kasus tabrak lari di Jalan Anggrek itu? Nona Dewi, kami juga sedang ingin menghubungi Anda. Rekaman CCTV di jalan itu dihapus pakai teknologi khusus. Sekarang tidak bisa dijadikan bukti. Juara yang memfitnah dengan sengaja, terbukti. Nona Dewi, aku dan kamu nggak ada permusuhan. Kenapa kamu mau menjatuhkanku? Bahkan mau memfitnah ayahku. Minta maaf. Bau manipulatif banget. Siapa bilang tidak ada bukti? Tenang saja. Dihapus pakai teknologi khusus. Kebetulan sekali. Aku ini jagonya ngatasi yang khusus. Cepat lihat, gambarnya muncul. Gak fokus sama tugas utama. Ternyata waktu itu kamu main komputer, lagi memperbaiki programnya. Wah, beneran idola sekolah yang sengaja nabrak. Dia ketawanya serem banget. Jangan-jangan dia beneran mau bunuh Dewi. Jahat banget. Ini palsu. Ini hasil edit. Ini bukan aku. Indah. Anda diduga menyuruh orang lain melakukan percobaan pembunuhan. Ikut kami. Budi, tolong aku. Terima kasih. Jangan lebay. Cuma sekadar bantu. Jasa bimbingan belajarnya sudah lunas ya. Rio. Akhir pekan, temani aku ke taman hiburannya. Boleh. Masa lalu aku punya mata apa sih? Sampai nggak sadar Rio Aditama ganteng banget. Jauh lebih baik daripada Budi Wijaya, bajingan itu, ribuan kali lipat. Gimana? Kamu nunggu lama? Enggak, aku juga baru sampai. Kok kamu tahu aku paling suka makan ini? Aku nggak tahu. Ayo pergi. Udah nggak kuat?
lemah tapi suka main. Hei, kamu. Kamu istirahat dulu di sini. Aku beliin kamu es krim. Oke, sana. Masa lalu aku kelewatan banyak hal. Di kehidupan ini, aku nggak boleh mengulangi kesalahan yang sama. Aku mau hidup untuk diriku sendiri. Aku tahu semua yang kamu lakukan, cuma karena kamu nggak bisa dapetin aku, jadi cari-cari alasan. Tapi aku mau kasih kamu kesempatan lagi. Asal kamu mau pinjam uang dari pinjaman online mahasiswa, 1 juta rupiah, buat aku setuju untuk pacaran sama kamu, dan umumin hubungan kita. Budi Wijaya. Jangan lihat aku dengan tatapan seperti itu. Salahkan putrimu yang bodoh itu. Hanya dengan beberapa kata manisku, dia tertipu untuk meminjam uang. Mengira dengan begitu, bisa jadi pacarku. Mimpi. Ayah. Budi Wijaya, aku mohon, lepaskan ayahku. Dia sudah tua, kakinya sudah tidak kuat. Aku mohon, lepaskan dia. Diam. Kalau mau bantu putrimu melunasi utang, dengan sikap seperti ini, tidak boleh, loh. Kerja asal-asalan, naik lagi dan kerjakan ulang. Budi Wijaya, kau... Putriku. Putriku, jangan menangis. Ayah. Ayah baik-baik saja. Ayah. Kau. Ayah. 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 Ayah, maafkan aku. Putrimu terlalu bodoh, sampai membahayakanmu. Tenang saja, putrimu pasti tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Ada apa? Wajahmu sangat pucat. Tidak apa-apa, mungkin sedikit kepanasan. Kalau begitu, masih mau naik biang lala? Tentu saja. Lepaskan aku. Kalian mau apa? Enyahlah. Lepaskan aku. Budi. 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 Kumohon, lepaskan aku. Aku janji, aku tidak akan mencintaimu lagi. Diam kau. Ini jalan rezeki yang Tuan Muda Budi carikan untukmu. Jangan tidak tahu terima kasih. Betul. Ayahmu sudah meninggal. Dengan keadaanmu sekarang, apa yang bisa kau gunakan untuk melunasi utang? Ayo, senyum, senyum. Aku sedang membantumu, tahu? Jangan. Budi, sekarang giliranmu merasakan rasanya. Halo, Budi. Maaf, aku salah. Aku bersedia mengajukan pinjaman online mahasiswa untukmu. Asalkan kau tidak mengabaikanku lagi. Tanda tangani saja. Setelah ditandatangani, aku akan setuju untuk berpacaran denganmu. Benarkah, Budi? Tentu saja. Kau benar-benar mau memaafkanku? Tanda tangani saja. Penjilat ya tetap penjilat. Beberapa hari lalu berpura-pura, seperti apa? Nyatanya, begitu aku melambaikan tangan, langsung datang sambil mengibaskan ekor.
Budi, aku sudah menandatanganinya. Kamu juga tanda tangani di sini, sebagai pendamping. Budi, bersiaplah menyambut mimpimu yang buruk. Uangnya masuk juga cepat ya. Tapi, kamu sebelumnya membuatku kehilangan muka di depan seluruh sekolah. Mau mengandalkan uang sedikit ini untuk membuatku memaafkanmu, mimpi. Budi, jangan begitu. Asalkan kamu bisa memaafkanku, aku bisa melakukan apa saja. Sudah. Jangan ganggu aku beberapa hari ini. Aku mau bersenang-senang. Budi. Budi. Sayangku, tunggu saja nasibmu. Hari ini gue kaya. Ajak teman-teman keluar untuk bersenang-senang. Gue yang traktir. Tertawalah. Aku lihat berapa lama kamu bisa tertawa lagi. Ayo, bersulang. Dewi Santika, si penjilat itu, tetap bodoh seperti biasa. Aku bahkan tidak perlu banyak bicara manis. Dia langsung dengan patuhnya meminjamkan 1 juta rupiah untukku. Kalian bilang, di dunia ini, kok ada orang sebodoh ini? Memang Mas Budi yang punya daya tarik. Orang bodoh yang berhayal jadi bangsawan seperti ini, pantas saja dimainkan sampai mati oleh Mas Budi. Budi. Dewi Santika menghancurkan ayahku, sampai sekarang masih mendekam di dalam. Aku akan membuatnya hidup lebih susah daripada mati. Baru bisa menghilangkan kebencianku. Tenang. Si sayangku itu juga membuatku kehilangan muka. Jangan buru-buru, pelan-pelan saja. Budi Wijaya. Di kehidupan ini, orang yang hidup lebih susah daripada mati adalah kamu. Bangun. Kamu siapa? Bangun. Wah, Tuan Muda Budi benar-benar hidup enak ya. Cuma tidak tahu kapan kamu berencana untuk mengembalikan uang ini, kembalikan uangnya. Uangnya bukan aku yang pinjam. Cari aku buat apa? Buka matamu dan lihat baik-baik. Bagaimana bisa? Si sayangku ini. Salah, bukan aku. Dia yang pinjam uangmu. Kalau mau uang, cari dia. Bawa pergi. Pak, bukan aku. Indah, tolong aku. Tolong aku. Jangan salahkan aku kalau aku kejam. Karena kamu tidak mau bayar utang, aku harus tegas padamu. Dewi Santika, kamu si sayangku, aku akan menghantui kamu sampai mati. Tolong. Budi Wijaya. Karma baru saja dimulai untukmu. Ayah. Ini semua salahku. Membuat ayah terlihat lebih tua. Ayah tidak apa-apa. Ini kartu bank yang kudapat dari Budi. Kartu bank. Simpan baik-baik. Putrimu berjanji. Aku janji akan rajin belajar. Jadi anak yang baik. Baik. Lebih baik kamu tepati janjimu. Kalau masih bodoh lagi, aku akan... Kamulah yang bodoh. Itu jelas sengaja kutangkap untuk balas dendam pada Budi. Hanya kamu yang tidak mengerti. Aku. Ayah, pulang dan oleskan obat untuk ayah. Baik.
Lepaskan aku benar-benar nggak punya uang. Aku cari orang buat minjam uang. Gimana, boleh nggak? Orang kayak kamu yang suka cari alasan, minjam uang nggak balikin. Udah biasa aku lihat, nggak punya uang, gampang. Lepasin aku, jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Lepaskan aku. Kebetulan nih kulitnya halus dan lembut. Foto kayak gini dijual, bisa dapat uang banyak, ya? Jangan suruh aku bayar utang. Aku akan keluar cari uang untuk bayar. Setelah dapat uang, aku kembalikan, boleh kan? Boleh, sudah terlambat. Dari awal ngapain aja? Buka bajunya, foto yang jelas. Goyang-goyang dong, nanti bagian pentingnya nggak ke foto. Lihat kamera. Cicilan kali ini dianggap lunas. Tanggal yang sama bulan depan, bawa 100.000 rupiah, temui aku untuk tebus negatif foto. Total 12 cicilan, kurang 1 cicilan. Telat 1 kali, 1 jari, telat 3 kali. Kami kirim kamu ke kapal internasional, melayani tamu sampai mati. Dewi Santika, kamu si sayang. Aku akan buat kamu hidup lebih sengsara dari mati. Ah. Sedang apa? Sibuk sampai makan saja tidak sempat. Sedang mempersiapkan majalah sekolah untuk seleksi tingkat provinsi. Mimpi. Jurnal yang para elit di industri aja berebutan, tapi tidak bisa dimuat. Kalau edisi khususku kali ini berhasil, jalur prestasi untuk masuk universitas pasti aman. Belajar kan memang keahlianmu. Lihat kamu, begadang sampai lingkaran hitam di mata hampir jatuh ke tanah. Mulutmu memang tajam sekali. Jalang. Kenapa dia bisa membuat ayahku sampai masuk penjara, sementara dia sendiri hidup enak? Aku tidak rela. Tapi dia harus punya keberuntungan dulu. Budi, dengar-dengar kamu beberapa hari lalu ditangkap oleh para penagih utang itu. Akhirnya kamu bayar pakai apa? Diam, urusanku bukan urusanmu. Ini kan idola sekolah kita. Si pria parasit dan si wanita berbisa. Benar-benar pasangan yang cocok, sungguh jodoh yang sempurna. Sudah memalukan sampai ke media. Entah dari mana dapat muka, masih berani datang ke sekolah. Dewi, ini semua salahmu. Masuk universitas ternama tanpa tes. Sayangku, kamu pikir kamu layak? Budi, kamu gila. Pelindung bunga ya, kamu memungut sepatu usang, yang kubuang, enak ya? Dia dulu. Budi. Kamu baik-baik saja? Aduh, kasihan sekali. Dia dulu berlutut, memohon kencan denganku. Kamu tidak lihat. Wanita berbisa seperti ini, hari ini bisa menghancurkan reputasiku. Besok juga bisa, menusukmu dari belakang. Kalau dia yang menusukku, aku rela menerimanya. Kau menggonggong lagi. Aku buat kau merangkak keluar kampus.
daripada buang waktu berdebat denganku. Lebih baik kau pikirkan, sisa uang itu mau dikumpulkan dari mana? Menurut pengetahuanku tentang mereka, mereka sudah selesai memotret foto-fotomu. Kalau uang untuk negatif foto tidak terkumpul lagi. Sayangku, aku bunuh kau? Budi. Dewi, karma akan menimpamu. Bukannya keluargamu sedang kena karma? Ayahmu sudah dihukum berapa tahun? Sepertinya sudah dipenjara seumur hidup, ya? Dengar-dengar, pemegang saham Kirana melakukan pembelotan kolektif. Sepertinya keluarga Kirana akan segera bangkrut, ya? Sayangku, kalau bukan karena kau menghitungiku, keluargaku mana mungkin bisa jadi seperti sekarang. Aku tidak akan membiarkanmu. Cepat, tolong, idola sekolah mimisan dan pingsan, angkat ke ruang UKS. Sekarang mulutmu lancar ya? Cuma bisa banyak mulut. Pak Hadi, Anda memanggil saya? Coba lihat ini. Surat undangan khusus dari Universitas Bakti. Pak Hadi, makalah ilmiah saya diperhatikan oleh Universitas Bakti. Di sini, di atas sini, ada tanda tangan asli Profesor Surya. Ini pasti tidak salah. Ada yang lebih membahagiakan lagi. Coba lihat ini juga. Baru saja laporan tentang kompetisi sebelumnya keluar. Grup Aditama langsung bersama sekolah, menyatakan kekaguman mereka padamu. Ini tawaran gaji tinggi dari mereka. Grup Aditama? Itu kan konglomerat terbesar di kota Jayakarta. Mereka mau mempekerjakan saya? Surat penawaran kerjanya sudah ada, masa masih bisa palsu? Selain itu, ada persetujuan khusus dari kepala sekolah. Besok ada upacara penghargaan di aula, Saudari Dewi. Masa depanmu tak terbatas. Terima kasih, Pak Guru. Kenapa? Terlalu senang sampai bingung? Di kehidupan ini, aku akhirnya bisa hidup untuk diriku sendiri. Para siswa kita, Dewi Santika, adalah teladan bagi seluruh guru dan siswa sekolah kita. Selanjutnya, mari kita bersama-sama memberi selamat kepada siswa Dewi Santika atas penghargaan makalah ilmiahnya dan keberhasilannya melalui penerimaan jalur khusus Akademi Bakti. Dia pencuri. Makalah ilmiahnya mencuri data penelitianku dari 10 tahun lalu. Orang seperti dia tidak layak menerima penghargaan. Orang seperti ini tidak layak menerima penghargaan. Ya ampun, Dewi Santika benar-benar menjiplak. Saudari Dewi melakukan pelanggaran etika akademik, sama sekali tidak layak menerima penghargaan. Tidak layak masuk Huaking. Tidak layak. Air gula tidak sama. aku tidak menjiplak. Tolong percayalah padaku, semuanya. Aku benar-benar tidak menjiplak. Budi Wijaya. Dari mana kamu cari aktor ini? Kamu pikir dengan membuat tabel data ini, kamu bisa seenaknya memfitnah orang menjiplak? Rio, bukti sudah ada di depan matamu. Kamu masih berani membalikkan fakta? Kepala sekolah. Aku curiga saudara Rio mengganggu disiplin sekolah. Sengaja membuat keributan. Saran untuk sementara meninggalkan aula. Budi Wijaya. Lepaskan aku, Budi Wijaya. Ini melanggar hukum. Rio. Aku tidak. Aku tidak menjiplak. Tolong percayalah padaku, semuanya. Aku benar-benar tidak menjiplak. Dewi. Kamu belajar makalah ilmiah masih berani masuk Huaking. Bahkan tidak layak dimuat di majalah sekolah. Hanya dengan satu hal ini, data tanpa bukti apapun. Kamu ingin membuktikan aku adalah penjiplak? Kalau begitu, apakah bukti ini cukup? Semua ini adalah rapor ujianmu, dari ujian besar hingga kecil. Lihat nilai burukmu ini.
Bisa menulis makalah ilmiah sedalam ini? Mau bohongi siapa? Ujian kali ini kamu harus gagal. Gagal sekali dihitung kamu sudah melakukan satu hal untukku. Lakukan sampai 99 hal, baru aku umumkan hubungan kita. Semua ini adalah karena kamu yang memaksaku gagal. Kalau kamu mau menurut saja, dan melunasi semua utangmu padaku, aku masih bisa memberimu kesempatan. Kalau tidak, aku akan membuatmu hancur seketika. Jangan harap. Seperti Dewi Santika ini, sampah yang melakukan pelanggaran etika akademik. Disarankan untuk segera dikeluarkan. Keluarkan, keluarkan. Siswa sekolah ini, Dewi Santika, meminjam uang sebesar 1 juta rupiah, mengabaikan disiplin sekolah. Sekarang diberikan sanksi dikeluarkan dari sekolah. Kuliah belum selesai sudah datang wawancara. Lebih baik kamu pergi bekerja keras di proyek konstruksi. Mengapa akhir hidupku di kehidupan sebelumnya seperti ini? Mengapa kali ini aku masih tidak bisa lepas dari takdir seperti ini? Mengapa? Berdasarkan keputusan darurat komite sekolah, makalah ilmiah Dewi Santika memalsukan data, secara serius merusak reputasi sekolah kami. Diberikan sanksi dikeluarkan dari sekolah. Segera, Dewi Santika tidak belajar. Kertas buram di tanganku ini adalah buktinya. Kertas buram di tanganku adalah buktinya. Ini, Dewi selama 3 tahun terakhir ini, semua kertas buram bekas dari ujiannya. Dengan kemampuannya, bisa dapat nilai sempurna di setiap ujian. Bagaimana mungkin belajar? Bagaimana mungkin belajar? Ini memang tulisan Dewi Santika, dan setiap lembar draftnya, sesuai dengan soal ujian pada periode tersebut. Rio, kamu sayangku ya, siapa yang mau menyimpan kertas bekas orang lain selama 3 tahun? Ini pasti kamu yang palsukan. Karena aku suka dia. Sejak awal masuk kuliah sampai sekarang. Setiap ujiannya, draft yang ditinggalkan semuanya aku simpan. Kamu ada masalah? Justru kamu? Kamu harus jelaskan padaku. Budi, bukankah seharusnya kamu menjelaskan? Terhadap komputer Dewi, apa yang telah kamu lakukan? Kamu. Data pembelajaran, sebenarnya milik dia. Atau milikmu? Kamu ngomong sembarangan. Omong kosong. Aku sedang melihat catatan pelajaran Dewi. Budi, ternyata hari ini kamu dengan sengaja merencanakan untuk memfitnahku, bukan karena keadilan akademik, melainkan karena aku tidak mau membayarkan utang rentenir sebesar 1 juta rupiah itu untukmu, kan? Saudara Budi, Saudari Dewi, mengenai utang rentenir sebesar 1 juta rupiah yang disebutkan. Apakah kejadian hari ini adalah kamu menyelesaikan urusan pribadi dengan memanfaatkan jabatan? Tolong jelaskan, apakah masalah pinjaman uang ini benar? Jangan dengarkan omong kosong Dewi. Mana mungkin aku meminjam uang? Kamu pikir aku tidak punya bukti? Jangan kira, seluruh riwayat obrolanmu bisa memfitnahku. Keluarga Wijaya saya besar dan mapan, mana mungkin pinjam uang online? Menjebak. Dulu waktu kamu pinjam uang online. Kakimu kan sampai patah? Sekarang kakimu sudah sembuh, uangnya juga sudah lunas. Omong kosong. Akhirnya ketemu juga, dasar.
dulu bilang, ambil beberapa fotomu, untuk bayar utang. Tapi pembelinya bilang, badanmu yang kurus kering ini, sama sekali nggak laku, harganya murah. Sudahlah, Tuan Muda Budi. Mending lanjut bayar utang saja. Apa katamu? Aku nggak ngerti. Aku nggak pinjam uang. Itu bukan aku. Tuan Muda Budi, memang orang penting mudah lupa ya? Kalau begitu, biar aku ingatkan. Jangan. Ya ampun, idola sekolah, pria, sampai foto seperti ini, jangan-jangan dia memang pinjam ke rentenir. Dengan badan sekurus ini, pantas disebut idola, jijik banget. Jangan lihat. Bikin sakit mata. Tapi, aku belum pernah lihat foto telanjang cowok. Kurus kering kayak anak ayam. Emang ada yang bagus? Kalau gitu, lain kali gantiin yang kekar dong. Aku. Itu bukan aku. Aku bunuh kau. Mau kabur lagi, dasar. Bawa dia. Maaf, Saudari Dewi. Saya Pak Rahmat, kepala redaksi jurnal ini. Saya minta maaf atas tuduhan plagiarisme literatur tadi. Kami akan menyediakan jalur masuk khusus untuk Anda. Terima kasih. Ternyata, ada yang udah suka sama aku. Sejak tahun pertama. Kenapa nggak langsung aja ngungkapin? Aku tadi cuma mau bantu kamu keluar dari situasi sulit. Sengaja bilang gitu. Jangan dianggap serius. Benarkah? Rio. Rio. Kamu benar-benar tidak suka aku? Aku. Tidak suka aku? Tapi menyimpan kertas buramku selama 3 tahun. Mau pergi ke proyek bangunan bantu ayahku mengangkut batu bata. Selalu. Di setiap saat aku paling membutuhkanmu, kamu selalu muncul. Saat ini juga. Telingamu merah sampai seperti mau meneteskan darah. Kalau kamu sentuh lagi, aku tidak akan bisa mengendalikan diri. Kalau begitu, jangan dikendalikan. Dewi. Kalau cuma mau berterima kasih padaku, tidak perlu menikahiku. Kalau aku bilang, aku juga suka kamu? Cium aku. Dewi. Tolonglah, ayah. Cara-cara mereka sangat kejam. Kalau ayah tidak bantu anakmu bayar utang lagi, mereka akan memukulku sampai mati. Pergi. Masalah pinjaman berbasis foto telanjang ini sudah tersebar luas dan diketahui semua orang. Wajah tua ayah ini juga sudah kau buat malu. Kamu masih berani minta uang dariku? Kamu bahkan bisa dipermainkan oleh seorang wanita, sampai terombang-ambing. Bagaimana bisa aku melahirkan anak seperti kamu ini? Anak pasti jamin. Jalang kecil itu akan hidup lebih sengsara daripada mati. Kembalikan kehormatan keluarga Wijaya, ayah. Di kartu ini ada 1 juta rupiah. Kalau kau tidak bisa menyingkirkan jalang kecil itu, kau si sampah ini juga jangan pakai marga Wijaya lagi. Ayah, tenang saja. Jalang. Budi.
Untuk orang seperti dia, sampai sakit hati, tidak sebanding. Masih ada waktu. Kita. Oh ya, Indah. Aku ingat pamamu adalah manajer Departemen Teknologi Grup Aditama, kan? Iya, tapi... Kalau begitu, dia pasti masih punya sedikit wewenang, kan? Kau mau? Tidak bisa. Setelah keluarga Kirana bangkrut, Pak Yanuar sudah tidak berhubungan dengan kita lagi. Dia pasti tidak akan menolong kita. Indah. Masa kau tidak mau membalaskan dendam untuk Paman Kirana? Kalau bukan karena dia, kau masih jadi putri keluarga Kirana. Indah, kesempatan kita tidak banyak. Kau rela? Bagaimana mungkin aku rela? Kalau bukan karena dia, aku mana mungkin dari putri keluarga Kirana yang jadi sorotan, berubah jadi anjing terlantar. Sekarang bahkan sekolah pun tak berani kumasuki. Aku ingin sekali menguliti dan mencabik-cabik dagingnya, memakan daging dan meminum darahnya. Kalau begitu, biarkan dia juga merasakan rasa dihina dan dijauhi jutaan orang. Besok aku akan menemui paman. Meski harus mengorbankan semua saham keluarga Kirana. Aku akan membuat Dewi Santika hancur reputasinya. Aku setuju. Hari-hari si jalang itu segera berakhir. Inilah kota Jayakarta, konglomerat terbesar. Memang sesuai reputasinya. Halo. Ada yang bisa saya bantu? Nona Dewi, ya? Silakan ikut saya. Pak Yanuar sudah lama menunggu Anda. Pak Yanuar. Ya, Silakan. ke sini. Pak Yanuar. Halo, saya. Dewi Santika, saudari Dewi, ya. Makalah ilmiahmu sudah kubaca. Saya pribadi sangat mengagumi Anda. Lihat. Percaya diri, menyelesaikan tugas ini. Ini. Aku. Asal kamu bekerja dengan baik, aku jamin, setahun jadi kepala tim, 2 tahun jadi manajer. Perusahaan sedang mengerjakan pemeliharaan sistem cerdas rumah sakit kota. Algoritma intinya. Kamu ingin menyerahkan tugas ini padaku? Aku baru saja masuk perusahaan. Apakah kamu begitu percaya padaku? Tentu saja. Aku sangat percaya pada naluriku dalam menilai orang. Tergantung apakah kamu punya kepercayaan diri untuk melakukannya. Baik, aku terima. Aku janji akan menyelesaikan pekerjaan ini dengan sangat baik. Tidak akan mengecewakan kepercayaanmu. Kalau begitu, bersiaplah. Baik. Manajer. Bapak Direktur sangat mementingkan tender ini. Apakah Anda yakin akan menyerahkan tugas sepenting ini pada seorang pendatang baru? Algoritma inti sistem diagnosis sangatlah kompleks. Jika dia gagal menyelesaikan tugas ini, maka citra jeniusnya akan runtuh. Dia akan kehilangan reputasinya selamanya. Jika dia kebetulan berhasil menyelesaikan tugas ini, tuduhan menjual rahasia perusahaan cukup untuk membuatnya mendekam di penjara seumur hidup. Tapi nanti kalau Bapak Direktur marah, seorang pendatang baru kecil mungkin tidak sanggup menanggung kesalahan sebesar ini. Takut apa? Aku sudah bekerja di Hongyu selama 20 tahun. Bapak Direktur tidak akan memecatku hanya karena hal kecil seperti ini. Apalagi saham keluarga Kirana yang dijanjikan keponakanku jauh lebih berharga daripada 10 departemen teknologi. Bu Fitri, sejak kamu masuk perusahaan, kamu selalu mengikutiku. Perkataan apa yang tidak boleh diucapkan? Hal apa yang tidak boleh dilakukan? Di dalam hatimu, pasti sudah jelas, kan? Tentu saja. Halo, Lagi ngapain? masih ngerjain revisi proposal. Ini jam berapa sudah? Masih nulis? Tiap hari lembur.
Hong Yu sekarang memperlakukan karyawan baru seperti binatang? Santai aja. Perusahaan menghargai saya, makanya proyek penting ini diserahkan ke saya. Dan, tahu nggak, Pak Yanuar di perusahaan sangat menghargai saya. Oke, besok saya harus menyerahkan proyek ini. Malam ini, saya harus menyelesaikan pemecahan kata sandi ini. Aku gak bisa ngobrol lama. Ya, dah, bye. Akhirnya selesai juga. Dewi, Pak Yanuar cari kamu di kantornya. Baik. Pak Yanuar, proposalnya sudah saya selesaikan. Sudah selesai? Dewi Santika, aku benar-benar gak ngangka kamu berani melakukan hal seperti ini. Apa maksudnya? Tender rumah sakit kota gagal. Perusahaan pesaing dengan tepat membocorkan harga dasar kami. Apa yang kamu bicarakan? Tahu harga dasar akhir. Di seluruh perusahaan, hanya kamu dan saya. Dewi Santika, saya sangat mempercayaimu. Beginikah caramu membalas kebaikanku? Apa Bapak mencurigai saya? Apakah saya curiga atau tidak, itu tidak penting. Benarkah itu kamu? Polisi akan menyelidikinya dengan jelas. Satpam, panggil polisi ke sini. Saya baru saja selesai membuat proposal. Semalam, hari ini sudah diserahkan. Apa untungnya bagi perusahaan? Dan bagi saya jika saya melakukan ini? Manusia serakah, ular menelan gajah. Dewi, perusahaan tidak pernah memperlakukanmu buruk. Terutama saya, sangat menghargai dan mempromosikanmu. Sayangnya, kamu mengkhianati kebaikan ini. Siapa Dewi Santika? Ikut kami untuk diperiksa, bantu penyelidikan kasus kebocoran rahasia bisnis. Hentikan. Bocor. Tuan muda yang terhormat, bagaimana Anda bisa datang ke sini? Tuduhan yang berat sekali. Yang tahu soal ini, bukan cuma Dewi Santika seorang. Kalau benar-benar mau laporkan ke polisi, bukankah harus sekalian? Tuan muda bijaksana. Saya sudah bekerja di Aditama selama 20 tahun. Selalu setia, sama sekali tidak mungkin membocorkan rahasia. Semua gara-gara wanita ini. Benarkah? Bu Fitri, Anda yang beritahu Pak Yanuar. Apa arti kesetiaan yang sebenarnya? 2 minggu yang lalu, keponakan Pak Yanuar, Indah Kirana, dengan iming-iming saham keluarga Kirana, meminta Pak Yanuar menghancurkan nama baik Nona Dewi. Yang disebut, memperhatikan. Sebenarnya agar Nona Dewi menerima tugas yang mustahil diselesaikan ini. Yang disebut, kebocoran. Adalah Bapak sendiri yang menjual harga dasar ke perusahaan pesaing. Indah Kirana adalah keponakanmu? Pengkhianat, aku sudah memperlakukanmu dengan baik, kamu berani mengkhianatiku. Pak Yanuar, Bapak mau cari mati silakan. Tapi jangan libatkan seluruh departemen teknologi, dan merepotkan tuan muda. Pak Polisi, sekarang sudah tahu, masih menunggu apa? Tuan muda, saya di Hong Yu, sudah bekerja dengan rajin dan tekun, selama lebih dari 20 tahun. Sebagian besar hidup saya, sudah saya jual ke perusahaan ini. Tuan muda, saya yang sudah gelap mata. Saya yang membantu kejahatan. Saya bersujud pada Anda. Lihatlah, selama bertahun-tahun ini saya mungkin tidak punya jasa, tapi setidaknya ada usaha keras saya. Berilah saya kesempatan sekali lagi. Rajin dan tekun? Pak Yanuar, 20 tahunmu ini mengandalkan nepotisme, menipu atasan dan menutupi bawahan. Kau hanya menempel di perusahaan, mengisap sumsum dari tulangnya.
Kau pikir semua yang kau lakukan, mengkhianati dari dalam, mengisi kantong sendiri, itu tidak ada yang tahu? Kau ini, kacang lupa kulitnya yang tak bisa dijinakkan. Membiarkanmu tetap di sini, barulah pengkhianatan terbesar terhadap perusahaan. Bawa dia pergi. Tuan Muda, berilah saya sekali lagi kesempatan, Tuan Muda. Bu Fitri, Tuan Muda. posisi manajer Departemen Teknologi, kau yang tangani dulu. Jalani masa percobaan 1 tahun dengan baik. Saya berharap banyak padamu. Tuan, saya pasti tidak akan mengecewakan harapan Tuan. Bagaimana? Kamu baik-baik saja? Tuan Muda Aditama yang terhormat. Penyamaranmu sangat dalam ya. Kenapa aku sama sekali tidak tahu? Aku. Tidak mungkin, aku bisa masuk grup Aditama, juga karena diatur olehmu, ya? Bukan, proses rekrutmen Departemen Teknologi Grup Aditama itu independen. Bahkan aku pun tidak berhak mencampurinya. Kamu bisa masuk, sepenuhnya karena kemampuanmu sendiri. Aku bersumpah, tidak ada hubungannya sama sekali denganku. Sayang sekali, aku begadang beberapa hari mengubah proposal. Akhirnya tidak terpakai. Grup Aditama tidak kekurangan uang segini. Lagi pula, nanti kamu pasti akan menghasilkan 10 kali lipat, bahkan 100 kali lipat uangnya untuk grup ini. Ayo pergi. Hah? Mau kemana? Sudah datang ke sini. Tidak mau ketemu calon mertua priamu? Aku tidak mau, makeupku sudah luntur. Ayo pergi. Jalang Dewi, paman Jalang ini masuk penjara. Semua saham keluarga Kirana milikku hilang. Budi. Keluarga Kirana sekarang benar-benar tidak punya jalan keluar. Aku harus bagaimana? Sudahlah. Rio melindungi Dewi sementara, masa bisa melindunginya seumur hidup? Jangan buru-buru. Masih ada hari esok. Lalu kita seharusnya bagaimana? Tunggu saja. Sampai burung kenari emas ini jatuh ke lumpur nanti. Tidak disangka. Gadis jenius yang langka sekali dalam 100 tahun. Tidak hanya karyawan perusahaan saya. Bahkan menjadi calon menantu saya di masa depan. Makam leluhur keluarga Aditama saya. Benar-benar beruntung. Bapak Direktur, Anda terlalu memuji. Jangan panggil Bapak Direktur, panggil Bapak saja. Bapak Aditama. Cepat katakan, bagaimana kamu bisa menyukai anak bodoh di keluarga saya ini? Wajahnya hitam legam, sudahlah. Otaknya juga tidak bagus. Bahkan selalu ranking terbawah dalam ujian. Ayah. Tidak, Bapak. Rio di keluarga kami hanya tidak tertarik pada mata pelajaran umum. Tapi, dia mengetik sangat cepat sampai bayangannya terlihat. Beri dia 3 menit, dia bisa melampaui semua programmer, kan? Dan lagi, dia sangat baik padaku. Kami berdua sangat baik. Kamu sedang membicarakan anak saya? Ini juga tidak mirip. Bapak ngomong sembarangan begini, sampai-sampai mau membongkar aib anak Bapak sendiri. Tidak takut calon menantunya kabur? Aku tidak mau tinggal di sini lagi. Ayo pergi. Berdiri. Kamu buru-buru apa? Duduk. Nak, ini hadiah perkenalan. Ini terlalu berharga. Tidak bisa diterima. Aturan keluarga Aditama. Tidak boleh menolak pemberian orang tua. Terimalah, nak, uangnya tidak banyak. Ayo. Ambil saja. Ayah punya banyak uang. Kalau begitu, saya terima. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Anak nakal, kedepannya, kendalikan temperamenmu. Perlakukan gadis ini dengan baik. Laut A37716. Rio, yang Bapak Aditama berikan padaku, ternyata kartu hitam eksklusif. Tidak, ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Kalau ayah memberi uang, tidak pernah memintanya kembali. Apalagi untukmu.
Jangan pusingkan ini. Sekarang, kita harus pergi menghitung hutang. Kalian berdua datang ke rumahku untuk apa? Dewi, kamu gila? Kau jalang, berani-beraninya kau memukulku, aku akan mencabik-cabikmu. Sepertinya Nona Indah ini ingin masuk kantor polisi untuk menemani ayahnya. Indah. Aku sudah berulang kali menahan diri terhadapmu, tapi kau malah ingkar janji. Kau pikir aku ini macan kertas? Kelinci yang terpojok pun akan menggigit. Kalau kau terus memaksaku, akhirmu akan sangat menyedihkan. Cih, Dewi, siapa kau ini? Dengan apa kau mengancamku? Dia mungkin tidak bisa mengancammu. Tapi bagaimana denganku, dengan kekayaan perusahaan Aditama? Cukup tidak untuk merobohkan rumah leluhur keluarga Kirana? Kalian. Dengan hak apa kalian memperlakukan aku seperti ini? Jelas-jelas kau yang menghancurkan keluarga Kirana hingga jadi seperti ini. Aku hanya ingin membalas dendam untuk ayahku. Apa salahku? Indah. Ayahmu dan pamanmu, semua itu karena ulahmu sendiri. Tidak ada hubungannya denganku. Kalau kau terus menyalahkanku dengan seenaknya. Percaya tidak, orang berikutnya yang masuk kantor polisi adalah kau? Kau mengada-ada. Kau jelas-jelas cemburu karena aku dan Budi saling mencintai dengan tulus. Jadi sengaja menghalangi kami. Kau menghancurkan keluarga Kirana hingga hancur berantakan. Sekarang malah berbalik menyalahkanku. Saling mencintai dengan tulus? Sungguh lucu. Kau pikir Budi yang kau sebut saling mencintai dengan tulus itu benar-benar mencintaimu? Maksudmu apa? Perasaan Budi padaku tulus. Budi yang kamu sebut-sebut itu tulus? Budi ini, kurasa dia mendekatimu hanya untuk saham keluarga Kirana MU dan sumber daya Pak Yanuar. Sekarang keluarga Kirana, Pak Yanuar pun sudah jatuh. Coba tebak, apakah Budi yang katanya sangat mencintaimu ini masih mau peduli padamu? Diam, omong kosong. Budi bukan orang seperti itu. Perasaan Budi padaku tulus. Cinta atau tidak, telepon saja langsung tahu. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Jawab teleponnya. Saling mencinta dengan tulus? Lucu sekali. Kenapa Budi memblokirku? Tidak mungkin. Masa iya dia? Budi Wijaya. Jangan sentuh aku. Dewi. Kenapa masih cemberut? Belum puas? Bukan. Cuma aku sedang berpikir. Baik aku dulu, maupun dia tadi. Pernah digigit oleh ular berbisa yang sama. Hasil akhirnya. Kasih. Sama-sama buruk. Orang jahat ya jahat ke semua orang. Kamu ini, gak perlu mikirin mereka. Tapi untungnya aku lebih beruntung. Aku menemukan seekor kucing manis yang keras kepala tapi hatinya lembut. Siapa yang kucing? Lihat. Telingamu sampai memerah begini. Masa bukan kucing? Setelah kamu wisuda nanti. Apa rencanamu? Ambil sertifikasi. Cari uang, beli rumah, dan... Bukan? Kalau aku nggak termasuk dalam rencana masa depanmu? Aku rasa, membahas pernikahan sekarang, masih terlalu dini.
Kalau gitu, kita tunangan dulu aja. Kalau kamu nggak mau, ya udah. Aku mau. Kalau gitu, besok pagi, jam 9 aku ketemu ayahmu. Oke. Ayo pergi. Pilihan putriku memang bagus. Rio ini jauh lebih baik dibandingkan si Budi itu. Ayo, Rio. Terima kasih, Pak. Rio. Kondisi keluarga kami tidak bisa dibandingkan denganmu. Tapi kalau kamu berani menyakiti putriku, tulang tua ini pasti akan melawanmu sampai titik darah penghabisan. Ayah. Tenang saja, Pak. Saya berjanji pada Bapak. Saya pasti akan memperlakukan Dewi dengan baik. Janji saja tidak cukup. Silakan lihat ini. Perjanjian pengalihan saham? Kamu. Pak, Saya bersedia memberikan semua saham saya di Aditama Group sebagai mas kawin untuk meminang Dewi dengan tulus. Rio. Kamu tidak perlu seperti ini. Aku percaya padamu. Ini adalah jaminanku untukmu. Dan juga, ini adalah rantai yang mengikatku. Cepat tanda tangani. Ayahku bilang, kalau aku tidak memberimu sesuatu, dia takut nanti aku kabur. Bagaimana kalau kamu nanti menolakku? Kalau kali ini, menyesal sudah terlambat. Tidak akan pernah menyesal. ayo. Rio, kita bersulang. Saya yang menghormat, Paman. Ayo bersulang. Grup Aditama mengumumkan bahwa penerusnya, Rio Aditama, akan mengadakan pesta pertunangan bulan depan. Grup Aditama. Grup Aditama mengumumkan bahwa penerusnya, Rio, Dewi. Rio Aditama akan mengadakan pesta pertunangan bulan depan. Dewi, pesta pertunangan, kamu yang menghancurkan hidupku sampai seperti ini, masih ingin menikah dengan meriah? Mimpi. Bawakan barang bagus yang aku dapatkan beberapa waktu lalu, kirim ke sini. Pada hari pesta pertunangan itu, aku akan membuatnya kehilangan muka di depan seluruh penonton kota ini. Akan disiarkan langsung secara penuh nanti. Bapak Aditama, ini terlalu berlebihan, ya? Pernikahan kalian ingin sederhana, aku tidak peduli. Tapi pertunangan harus diketahui seluruh kota. Siapa calon menantu keluarga Aditama? Ayah. Sebenarnya, kamu cuma ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menaikkan harga saham, kan? Omong kosong. Tentu saja, sekalian biar saham Hongyu naik 30%, itu juga bagus. Lihat kan. Memang pedagang selalu licik. Direktur. Rapat video luar negeri dimajukan. Aku mau ikut rapat dulu. Hal-hal detail tentang pertunangan, kalian berdua yang bahas saja. Dadah. Rio, aku tiba-tiba merasa jantungku berdetak sangat kencang. Seperti ada sesuatu yang akan terjadi. Jangan takut. Aku di sini. Aku punya firasat buruk. Jangan takut. Aku di sini. Nyonya muda Aditama memang cantik. Bahkan tidak kalah dengan artis yang pernah saya dandani. Jangan bercanda. Nanti saya tambahkan kalung berlian yang spesial. Pasti Anda akan jadi pusat perhatian. Air ini beracun.
Tenang saja. Airnya tidak beracun, cuma ditambahin sedikit. Bahan yang bikin wanita terhormat jadi, sayangku. Budi, kenapa kamu di sini? Kamu mau apa? Siaran langsung akan segera dimulai. Menurutmu, penonton, lebih suka acara pertunangan atau calon pengantin keluarga kaya yang minta digauli karena gila? Lepaskan aku. Keluarga Aditama tidak akan membiarkanmu. Aku sudah dibuat seperti ini oleh kalian. Sekarang aku cuma ingin melihatmu dihina dan dicaci maki oleh semua orang. Agar kamu juga merasakan rasanya tidak punya apa-apa sepertiku. Dewi, bukankah kamu selalu ingin jadi pengantinku? Dewi, bukannya kamu selalu ingin jadi pengantinku? Hari ini aku sedang baik hati. Aku akan mengabulkan keinginanmu. Kamu mau apa? Lepaskan aku. Sayangku. Tapi obat ini agak keras. Kalau kamu tidak mau kusentuh, 3 jam kemudian, kamu akan mati di atas panggung pertunangan. Aku lebih baik mati. Basa-basi apa lagi? Bukannya dulu kamu penjilatku, masih mau tidur denganku? Aduh. Rio, tolong aku, tolong aku. Rio, kamu di mana? Jangan takut, aku sudah datang. Patahkan kakinya untukku. Rio. Semua kamera siaran langsung di kota ini sedang mengarah ke sini. Kamu tidak boleh menyentuhku. Jangan membuat masalah untuk Bapak Aditama. Tidak mengerti bahasa manusia ya? Aku bilang serang. Rio. Berani-beraninya kamu menghukumku sendiri. Polisi akan segera tiba. Semua ada di sini menyaksikan. Keluarga Aditama kalian tamat. Bajingan, berani-beraninya di pesta pertunangan keluarga Aditama, memperkosa tunangan orang, membunuhmu pun tidak cukup. Rio. Hanya kamu yang bisa menganggap wanita murahan yang pernah aku pakai sebagai harta karun. Dewi. Kamu lupa dulu kamu, bagaimana seperti anjing betina. Rio sedang siaran langsung. Matikan siaran langsungnya. Ganti dengan rekaman cadangan. Suruh Departemen Humas buru-buru. Awasi ketat trending topik. Kalau besok pagi ada masalah, buat mereka semua dipecat. Dan juga, beritahu dokter untuk naik ke lantai atas. Baik. Ini bagaimana bisa? Ayah. Urusan pembersihan kuberikan padamu. Berani mengacaukan pesta pertunangan keluarga Aditama. Malam ini, aku mau seluruh grup Wijayanya ikut mati. Apa yang terjadi ini? Ayah. Urusan selanjutnya serahkan padamu. Berani mengacaukan pesta pertunangan keluarga Aditama. Malam ini, aku akan menghancurkan seluruh grup keluarga Wijaya. Sebagai gantinya, Rio, aku kepanasan. Tolong aku, ya?
Jangan takut. Air dingin bisa meredakan sedikit. Tahan sebentar lagi. Tapi begini lebih sejuk. Kasih ke aku. Dewi. Tahan lagi 10 menit. Dokter akan segera tiba. Aku nggak mau tahan-tahan lagi, deh. Dewi. Kamu yakin? Dewi. Kamu yakin? Aku yakin, Rio. Aku ingin kamu. Rio, di kehidupan sebelumnya, aku tidak memilihmu. Di kehidupan ini, akhirnya aku bersamamu. Apa? Kehidupan sebelumnya? Kehidupan ini? Maksudku, aku mencintaimu. Rio. Rio. Ada apa? Kamu mimpi buruk ya? Lapar ya? Makan dulu sedikit. Baik. Ayo. Ini semua kamu yang masak? Ah, aku pertama kali masak. Agak tidak enak. Oh ya, Dewi. Tentang kejadian tadi malam, kamu menyesal? Tentu saja tidak menyesal. Lagi pula, tadi malam, Tuan Muda Rio sangat hebat. Buburnya mau dingin. Kamu istirahat dulu. Aku ada urusan dulu. Keluarga Wijaya pagi ini menyatakan bangkrut. Keluarga Wijaya pagi ini menyatakan bangkrut. Keluarga Aditama dengan harga simbolis Rp1. Keluarga Wijaya pagi ini menyatakan bangkrut mengakuisisi seluruh sahamnya. Keluarga Wijaya pagi ini menyatakan bangkrut. Ini ulah Bapak Aditama. Jangan lihat dia cuma tersenyum. Kalau dia marah, lebih galak daripada aku. Di kehidupan ini, aku akhirnya berhasil lepas darinya. Dewi. Setelah makan, ikut aku pulang ke rumah, ya. Ayah semalam bersin kekacauan sepanjang malam. Kita harus pulang menghiburnya. Kalau tidak, pasti dia bakal ngamuk. Oke. Bajingan kecil dari keluarga Wijaya, berani-beraninya meracuni minuman di pesta pertunangan keluarga Aditama. Bangsat benar. Anak baik. Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Ini gara-gara aku merepotkan Bapak. Anak bodoh. Ini salah keamanan keluarga Aditama yang kurang ketat. Sampai ada bajingan yang bisa masuk. Membuatmu menderita. Sayangnya binatang ini tidak menyebabkan kerusakan nyata. Dibebaskan terlalu murah baginya. Ayah, tenang saja. Hidupnya ke depan tidak akan mudah. Para rentenir yang dia masukkan ke penjara. Kira-kira mereka sudah hampir bebas. Mereka pasti
Sedang bingung mencari tuan muda Budi, buat mengobrol saja. Budi Wijaya. Orang-orang itu. Cara mereka jauh lebih kejam daripada kami. Ini hukuman yang pantas dia terima. Dewi, pesta pertunangan yang gagal tidak masalah. Upacara pernikahanmu dengan Rio, Bapak pasti akan mengadakannya dengan meriah. Tidak usah, Bapak. Jangan menolak. Calon menantu keluarga Aditama harus dirayakan dengan megah. Anak durhaka ini berani-beraninya melawan keluarga Aditama. Dia cari mati sendiri, sialan, dia malah menyeretku. Warisan keluarga selama ratusan tahun ini, harus ikut hancur bersamanya. Untung saja hari ini aku sempat memindahkan sebagian dana. Kalau tidak, aku pasti sudah mati karenanya. Pak Ji, jangan sampai Bapak sakit karena marah. Bagaimanapun juga, Tuan Muda, tetap anak kandung Bapak. Anak. Segera adakan konferensi pers. Katakan saja keluarga Ji tidak punya anak seperti ini. Pak Ji, Tuan Muda masih di rumah sakit, sedang dirawat kakinya. Bapak, dia sudah benar-benar membuat marah keluarga Aditama. Belum lagi. Pinjaman berbasis foto telanjang yang dia ambil, bunganya terus bergulir, sampai 10 juta. Keluarga Ji, sama sekali tidak punya kemampuan, untuk melunasi utang ini. Gerombolan anjing gila itu, besok pasti akan keluar, mereka pasti akan menghancurkan keluarga Ji. Kalau aku tidak segera memutuskan hubungan ini, keluarga Ji akan hancur. Baik, saya akan segera persiapkan. Takut apa sih, baru berapa lama ini? Dulu kamu yang ngotot mau lapor polisi, sekarang kemana sifat sombongmu itu? Aku kasih tahu ya. Utangmu yang sekarang ini, sudah membengkak jadi 10 juta. Tuan Muda Budi berencana, kapan mau bayar? Aku nggak ngerti apa yang kalian bicarakan. Satpam. Aduh. Kali ini, kaki kamu yang akan kami hancurkan dulu. Bulan depan aku akan datang lagi. Kalau bulan depan kamu belum bisa bayar, kamu akan dihajar habis-habisan, dan dikirim ke utara untuk menagih utang. Ngerti? Dewi, Rio, aku akan bunuh kalian berdua. Teruskan membaliknya. Astaga. Ini dicari oleh Bapak Aditama? Perusahaan mana yang buat perencanaannya? Lihat, beneran nggak bakal bikin keluarga kamu bangkrut? Lihat ini. Apa ini lautan bunga? Kapal pesiar, helikopter, dan menu yang harganya gila-gilaan ini. Memang perlu banget? Dengar ya, ayah punya banyak uang. Gak usah hematin uangnya. Aku rasa, pernikahan kita sederhana aja juga bisa kok. Dan lagi, mobil hias sama kapal pesiar. Aku bakal merasa bersalah. Dewi, kenapa kamu bisa merasa bersalah? Dengar ya, ayah punya banyak uang. Kamu gak perlu ngirit buat dia. Aku rasa, pernikahan kita yang sederhana juga nggak apa-apa. Lagi pula, mobil hias sama ya, aku akan merasa bersalah. Dewi, kenapa kamu harus merasa bersalah? Kamu memang pantas dengan yang terbaik. Dengar nggak? Aku mau angkat telepon dulu. Suamiku, kenapa? Gak apa-apa. Dengar ya, barusan keluarga Wijaya yang ngadain konferensi pers darurat. Mereka bilang udah putus hubungan, sepenuhnya sama Budi. Gerombolan rentenir itu, barusan di rumah sakit.
Mereka lagi-lagi menghancurkan kakinya. Mereka menyiksanya, sampai gak mirip manusia lagi. Pak Wijaya ini juga bukan orang baik. Nggak heran, bisa punya anak kayak gitu. Memang benar. Setelah Budi keluar dari rumah sakit, mungkin dia nggak bisa terima kenyataan. Ditambah lagi dikejar-kejar sama gerombolan rentenir gila itu. Sampai terlalu menekannya. Jadi gila total. Gila. Terus keluarga Kirana. Ayahnya Indah Kirana, bukannya udah bebas dari penjara? Setelah keluar, dia baru sadar seluruh keluarga Kirana udah dihancurkan sama Indah. Dan keluarga Kirana. Ayah Indah bukan baru saja bebas dari penjara. Setelah bebas, dia mendapati seluruh keluarga Kirana sudah dihancurkan oleh Indah. Marahnya sampai membuatnya stroke total, lumpuh di tempat tidur, tidak bisa bergerak. Sekarang dia tidak punya cara. Dan juga untuk mengobati ayahnya. Dia mencari pekerjaan kemana-mana. Tapi sifatnya yang manja seperti putri bangsawan. Dan tidak bisa apa-apa. Jadi, dia terus-menerus ditolak. Jadi kamu kasihan? Tidak. Cuma sedang merenung. Orang jahat pasti dapat balasan dari orang jahat lainnya. Nasib mereka sekarang. Juga hanya akibat perbuatan mereka sendiri. Dewi. Mulai sekarang. Tidak akan ada lagi yang mengganggu kebahagiaan kita. Tolong beri saya kesempatan. Ayah saya kena stroke. Saya harus cari uang untuk biaya pengobatannya. Saya pasti bisa kerjakan dengan baik, sungguh. Pergi sana, pergi. Nggak bisa apa-apa, mau datang ke perusahaan cuma buat makan gaji buta, kami ini bukan lembaga amal. Saya bisa belajar. Atau, Anda kasih saya pekerjaan lain, juga boleh. Pekerjaan kotor atau berat apapun, saya sanggup kerjakan, asal bisa dapat uang. Saya benar-benar salah. Saya seharusnya tidak begitu bodoh, menyerahkan perusahaan keluarga begitu saja. Apalagi seharusnya tidak mengganggu Dewi Santika. Minggir dulu. Pak, lihat, orang ini jadi orang bodoh. Dulu si tuan muda, bukan sangat hebat, kenapa sekarang, bahkan lebih buruk dari pengemis? Menyinggung keluarga Aditama. Lagi berhutang ke rentenir, bisa dapat akhir yang baik apa, wajar saja. Kak Budi hari ini belum makan ya, mau uang ini enggak? Kalau mau, gonggong kayak anjing aja. Kamu nggak dengar omongan aku suruh kamu gonggong kayak anjing, cepat gonggong. Benar-benar jadi anjing, sini-sini, kasih lagi 10.000, cepat gonggong, gonggong. Mana ada yang nakal kayak kalian? Cepat pergi dari sini. Kalian jahat sekali menganiaya orang seperti ini. Pergi sana sekarang. Aku sudah telepon polisi. Siapa sih yang ikut campur urusan orang? Ayo pergi. Budi. Kenapa kamu jadi seperti ini? Walaupun semua yang kamu berikan padaku adalah kepalsuan, tapi aku benar-benar mencintaimu. Kamu pulang bersamaku. Ya, keluarga Wijaya tidak menginginkanmu. Aku yang menginginkanmu, ya. Budi, kita ke depannya, jangan lagi melawan Rio dan Dewi. Ya, aku akan cari kerja. Aku akan obati kamu dan ayahku. Kita seumur hidup, jangan pernah berpisah lagi, ya. Kakiku, tidak bisa disembuhkan lagi. Tidak apa-apa kalau tidak bisa disembuhkan. Mulai sekarang, aku yang jadi tongkatmu. Maaf, Indah. Aku bukan manusia.
Riasan yang aku buat untuk Anda saat pertunangan dulu. Riasan untuk Anda, belum sempat dilihat orang. Kali ini, aku akan buat Anda lebih cantik lagi. Pasti Tuan Muda Rio terpesona. Waktu acara pertunangan sebelumnya, riasan yang saya buat untuk Anda. Riasan untuk Anda, belum sempat dilihat orang. Kali ini, saya akan membuat Anda terlihat lebih cantik. Pasti Tuan Muda Rio akan sangat terpesona. Ayah serahkan putriku padamu. Tenang saja. Saya pasti tidak akan membiarkan Dewi mengalami sedikit pun kesusahan. Ayah, saya akan selalu menjadi putri ayah. Ayah tersayang. Baik. Serahkan padamu. Besan, tenang saja, anak laki-laki saya itu, orangnya baik. Takkan membiarkan Siu disakiti sedikit pun. Kalau nanti dia benar-benar berbuat salah, melakukan hal yang menyakiti Siu, akulah yang pertama takkan membiarkannya. Ternyata tujuan akhir dari reinkarnasi, sama sekali bukan balas dendam, melainkan berdiri di sampingmu, berdiri di bawah sinar matahari. Mari kita bersama-sama, untuk kedua mempelai hari ini, ucapkan doa terbaik. Rio, aku akhirnya menikahimu. Aku akhirnya berhasil menikahimu.